Diskusi kita, ini tadi Bung Akmal kasih bocoran, putranya bergabung dalam satu klub yang ada orang Jepangnya juga ya. Betul, betul. Nah, artinya banyak hal positif yang bisa dipelajari bagi pemain kita dari orang Jepang. Apa coba bocoran sedikit sebelum kita balik lagi menghajar Jepang. Sebenarnya kita sudah banyak melihat ya etos kerja, kedisiplinan, kemudian apa namanya ketaatan dalam kultur, itu yang penting. Dan yang paling penting sebenarnya dia memahami filosofi hidup mereka. Kan Jepang propagandanya 3A kan, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Dan itu filosofi itu yang kemudian benar-benar masuk ke ruh para pemain Jepang di mana-mana. Budaya malu. Nah, itu kan yang kemudian ditunjukkan orang Jepang. Kalau kemudian menterinya baru diduga korupsi saja sudah mundur gitu kan. Nah, itu budaya-budaya semacam itu kan yang menggambarkan bagaimana Jepang luar biasa. Padahal katanya ceritanya dulu Jepang belajar sepak bolanya sama Indonesia untuk gelar kompetisi. Itu bisa tergambar kenapa? Karena dulu sebelum tahun 1990 ketika Jepang mengulirkan J-League, kan Jepang masih bisa dikalahkan sama kita. Di Asian Games kita menang 5-3 lawan Jepang. Kemudian di Merdeka Games saat itu 11 Agustus 1968 kita kalahkan 7-0 Jepang. Dengan hat-trick dari Sucipto Suntoro, 2 gol Jakob Siasale, kemudian 1 gol Abdul Qadir dan Surya Lesmana. Kita bisa kalahkan Jepang. Terakhir kita kalahkan Jepang itu tahun 1981 di Friendly Game. Kita menang lawan Jepang. Artinya sudah sampai 43 tahun ya. 43 tahun kita belum menang lagi melawan Jepang. Pasca mereka membentuk J-League, mereka kemudian menjadi kekuatan superpower sepak bola di Asia. Artinya ini yang harus kemudian menjadi PR buat kita. Kita ini kompetisinya sudah melegenda tapi hasilnya belum ada. Jadi masalahnya lebih banyak dari prestasinya. Dan saya pikir ini momentum ketika sepak bola kita saat ini mau menjadi kekuatan baru di dunia dengan menghadirkan para pemain-pemain diaspora. Nah, inilah kemudian momentumnya adalah kualifikasi Piala Dunia ini menurut saya. Iya, cuma Bung Joy, kita juga patut mengakui bahwa Jepang yang sekarang bukan Jepang yang dulu, termasuk timnas Garuda yang sekarang bukan timnas yang dulu. Sama-sama kan tumbuh dan berkembang, dan momentumnya sekarang ketemu dalam satu lapangan. Kalau bicara faktor non-teknis misalnya, apa keunggulan Jepang dibandingkan Indonesia yang harus kita waspadai? Ya, kalau non-teknisnya kan mereka adalah pemain-pemain yang sebelumnya memang matang di J-League. Dalam usia yang masih sangat muda, 18-19 tahun mereka terbang ke Eropa. Awalnya menjadi pemain-pemain di Bundesliga, kemudian nyebar ke liga-liga terbaik di Eropa. Jadi memang mereka ini sejak sedari muda sudah sangat matang di kompetisi junior di Jepang. Kemudian ketika mereka beranjak dewasa, sudah berada di Eropa dengan kultur yang menurut saya kultur Jepangnya yang kultur Bushido lah, kultur kerja, kultur malu dan segala macam dia bawa juga ke sana, membuat mereka ini adalah pemain-pemain yang selalu menjadi andalan dari timnya gitu loh. Nah, ini kan yang bukan hanya di sepak bola loh. Kalau Anda bicara baseball misalnya, ini pemain-pemain Jepang sekarang kan juga mendominasi di major baseballnya Amerika Serikat dan sekarang disaingi oleh Korea. Tetapi yang awal-awal adalah pemain-pemain Jepang baseball ini menjadi star justru di Amerika Serikat gitu loh. Di dalam negeri sendiri mereka sudah menjadi selebritis gitu ya. Nah, ini kalau di sepak bola non teknisnya adalah mereka menurut saya jauh lebih matang karena mereka matang di breeding di Jepang. Pada umur yang sangat muda terbang ke Jerman, kebanyakan ke Belgia atau ke negara-negara yang menurut saya belum seperti Inggris atau Perancis dalam membreeding pemain dari Asia, tapi kebanyakan sekarang mereka ada di klub-klub yang paling top di Eropa gitu loh. Jadi secara non teknis mereka memang sudah terbiasa. Tapi usia mereka rata-rata nggak jauh beda sama timnas kita kan? Justru karena mereka terbang ke Eropa pada usia yang masih sangat muda, 16-17 tahun sudah banyak yang ada di Eropa. Sementara pemain-pemain Indonesia kalau mau terbang ke katakanlah ke luar negeri untuk bergabung dengan tim di Jepang atau di Korea kan umurnya sudah 20, 21 gitu. Jadi menurut saya ya kalau dari sisi itu kan memang Indonesia ya ketinggalan lah dari Jepang. Tapi kan bukan hal yang karena kan kalau kita lihat J-League ini begitu dibentuk kan langsung menjadi salah satu yang terbaik di Asia kan, bahkan bisa menyaingi Eropa. Jadi karena memang kultur mereka yang sangat kuat, tradisi-tradisi yang terus dijaga selama ribuan tahun, dan ini yang menjadi kekuatan. Anda bayangkan penonton Jepang aja sekarang kan bagi-bagi tempat sampah tuh, bagi-bagi kantong plastik di GBK gitu loh.
kan nggak pernah terbayangkan oleh supporter negara lain untuk membawa budaya mereka itu ke negeri orang yang sudah terkenal dengan budayanya juga yang bersih, tapi mereka lebih bersih lagi, mereka lebih disiplin lagi gitu loh. Jadi bagaimana kita mau melawan budaya seperti itu? Ya harus dengan mati-matian kalau di lapangan bola gitu loh, harus ada budaya malu. Kalau di dalam budaya politik atau budaya sosial yang lain. Nah, ini Indonesia harusnya bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Jepang. Ya harusnya kita malulah kalau buang sampah sekarang di GBK ya kan. Masa cuma berapa ribu sih penonton Jepang bagi-bagi kantong plastik untuk tempat sampah gitu kan. Ya harusnya itu menjadi cerminan lah bahwa apa yang kita lawan ini bukan kaleng-kaleng seperti Anda bilang gitu loh. Sebuah budaya yang sangat kuat, tradisi yang sudah ribuan tahun dibawa ke sepak bola, dibawa ke nonton bola. Jadi ya ini luar biasa menurut saya. Kesempatan terbaik untuk melawan tim terbaik di Asia. Ini ya sekarang malam ini. Kalau pernyataan Bung Joy tadi yang terakhir itu, jangan buang sampah sembarangan, itu Bung Akmal, pasti ditujukan lebih utama buat elit politik yang kalau kampanye di lapangan, di stadion, itu kan menyisakan sampah ya. Kalau saya sih yakin nih, apa yang disampaikan Bung Joy sama harapan kita ya Bung Akmal malam ini nanti mudah-mudahan adalah yang menular dari budaya bersihnya Jepang. Tapi Bung Akmal, kita bisa dong mencuri-curi kelemahan Jepang itu apa di lapangan? Ya, kalau kita lihat Jepang ya, sejarahnya mereka bangun J-League sebenarnya hampir sama dengan kita saat ini sedang menapak-tilasi. Jepang bangun J-League, kemudian mereka melakukan proses naturalisasi, salah satunya adalah Wagner Lopez yang sekarang jadi pelatih dari Sleman yang kemudian dipecat gitu. Ada beberapa pemain yang kemudian diproses dinaturalisasi menjadi bagian dari tim nasional Jepang sampai kemudian mereka lolos pertama kali Piala Dunia kan, ketika itu pada 1998 kalau nggak salah. Kemudian juga mereka bangun kompetisinya dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang mereka lakukan mengirim pemain-pemain mereka ke Eropa. Salah satunya dulu kan awalnya Kazuyo Shimiura, tapi kemudian gagal. Tapi mereka tidak kemudian menyesal dengan kegagalan itu. Mereka bangun filosofinya yang paling luar biasa di Jepang adalah mereka punya visi namanya 1000 Vision, visi 1000 tahun gitu kan, yang kemudian akhirnya terwujudlah sepak bola dari mulai tingkat sekolah sampai kemudian tingkat university, dan disitulah mereka bangun dalam satu filosofi. Sementara kita hanya mengandalkan impres percepatan pembangunan sepak bola nasional tapi tidak pernah dilaksanakan impresnya gitu kan. Cuma kita buat kitab suci tapi tidak pernah dilaksanakan. Niatnya kan sudah bagus. Niatnya sudah bagus, tinggal eksekusinya. Implementasinya Sekarang saya yang berharap adalah dengan hadirnya Jepang ke sini dengan membawa kekuatan yang sangat luar biasa dengan pemain-pemain yang luar biasa. Pengaruh Jepang saat itu untuk kemudian dibawa ke Indonesia itu kan sangat bisa sekali, bahwa kita melakukan proses yang hampir sama, proses walaupun kita mengambil diaspora katanya kan, keturunan dan sebagainya. Tapi kemudian jangan sampai ini menjadi bom waktu kalau menurut saya. Kalau kemudian landasan dasarnya tidak dibangun, pondasinya tidak dibangun, saya khawatir jadi bom waktu. Ketika tim ini kalah, gitu. Ini kan sekarang kita lagi euforia dengan proses diaspora ketika karena kita posisinya lagi bagus tim nasional kita. Sekali gagal misalnya bangunan ini akan runtuh. Dan sebenarnya yang membuat pondasi tim nasional sepak bola kita itu kuat adalah pembinaan usia mudanya. Dan ini PR-nya saya pikir. Jangan sampai kemudian nanti ini kan sekarang eranya Sintayong. Ketika Sintayong dilepas bukan mustahil pemain-pemain yang ada saat ini nggak akan dipilih lagi oleh pelatih baru kan. Kita tambah lagi proses naturalisasi. Jangan sampai kemudian Komisi 3 ya berulang-ulang tiap bulan hanya pengesahan dari dari proses naturalisasi. Tapi balik lagi ke pertandingan ini, saya pikir ini adalah pertandingan yang harus kita banyak belajar, dan satu kelemahan Jepang yang bisa diambil adalah bahwa Jepang itu kadang juga agak teledor di lini pertahanan ketika mereka menghadapi permainan cepat dari lawan gitu kan, serangan-serangan balik cepat. Sebagai contoh misalnya ketika kemarin melawan Australia, mereka kan kebobolan dengan serangan balik dari Australia. Cuma permasalahannya Bung Doni, yang saya khawatir lini depan kita sebenarnya bermasalah. Ini yang saya khawatir. Sehingga kemudian saya tidak terlalu berekspektasi lini depan kita bisa menjebol gawang Jepang, karena kita maksudnya dari awal jangan gaspol dulu. Iya, walaupun tidak gaspol kan kalau kita lihat ketika kita main compact defense, counter attack kita lemah. Kenapa? Ketika transisi dari bertahan ke menyerang, lini tengah kita nggak jalan ke depan. Sehingga kemudian bola hanya ada di Rafael Strike, bola hanya ada di Ratnar Oratmangun yang belakang belum sempat ke depan. Akhirnya dengan mudah dipatahkan pertahanan lawan. Jadi saya berpikir bahwa dari pertandingan ini problem kelemahan kelemahan dari Jepang di pertandingan ini justru kita
harusnya berbalik. Apa kekuatan Indonesia untuk mengalahkan Jepang saat ini? Gitu. Oke, nah ini pertanyaan yang harus dijawab malam ini. Cuma Bung Joy, pertanyaan saya soal Kevin Dix, apakah mampu menjawab tantangan atau malah menjadi batu sandungan ketika dia belum mampu blend, berkomunikasi, cair dengan teman-teman sejawatnya. Bagaimana Anda membacanya? Ya, dia butuh waktu yang jelas ya. Karena kalau saya bandingkan katakanlah dengan Jai, memang Jai itu kan satu dari 1 juta orang lah yang bisa langsung tune in. Anda kayaknya senang banget sama Jay ya? Iya, karena dia menunjukkan hal yang menurut saya luar Iya, biasa. dia beda tidak pernah emang ya. dipunyai oleh kapten yang lain kan. Iya. Selama ini kalau kita bicara kapten Indonesia sebelumnya kan nggak ada yang karakternya seperti dia kan. Yang Indonesia ini kan butuh leadership. Kita nggak punya leadership. Nah, sebelum kedatangan Jai ini gitu loh. Dan dia sudah buktikan secara teknis juga dia kan ya andalan juga kan di klubnya, di tim nasional juga. Apalagi kalau misalnya Rizky Ridho berpasangan dengan dia itu kan confidence-nya ke bawah gitu loh. Nah, kalau bicara soal Kevin Dix dia butuh waktu lah. Syukur-syukur cuma 15 menit dia bisa langsung tune in permainannya. Tetapi kan ya jarang sekali orang bisa seperti itu. Tapi sih dengan kualitas yang kita tahu dia di kompetisi di Eropa juga bukan kompetisi yang main-main gitu ya, bukan kompetisi kaleng-kaleng, ya harusnya sih dia butuh waktu tapi tidak terlalu lama lah kalau kita. Cuma kan nggak mungkin STY mengorbankan satu laga hanya untuk pemanasannya Kevin Dix dong, Bung Joy. Oh ya tentu saja, dan tapi kan dia sudah lakukan berkali-kali langsung diberi caps kan untuk Indonesia kan, pemain yang baru bergabung gitu kan. Kita kalau kita bicara pemain-pemain diaspora yang lain kan banyak yang dilakukan seperti itu. 1-2 berhasil, tapi tidak semuanya berhasil, gitu loh. Nah ini yang menurut saya tetap harus ada perjudian di sana. Tapi dengan 1-2 hari ini saya yakin sih Sintayong udah lihat ya, dia bisa jadi starter atau enggak. Kalaupun jadi starter dia butuh waktu berapa menit, sudah pasti itu diperhitungkan. Jadi kalau bicara Kevin Dix dia butuh waktu mungkin sekitar 45 menit di babak pertama. Oke, tapi Bung Akmal, kemarin kan STY udah diceburin tuh di kolam. Ya, pemain lebih rileks, ya kan, lebih solid gitu kan. Cuma sama komentar Anda tentang Kevin Dix itu gimana? Apakah akan jadi batu sandungan atau malah bisa menambah booster? Secara kualitas, Kevin Dix tidak perlu diragukan. Kualitasnya bagus. Tapi kan permainan sepak bola bukan kualitas individu yang ditonjolkan, tapi bagaimana kinerja tim ini bisa punya chemistry yang sama. Saya ambil contoh misalnya gini. Mesilgers, sebelum Kevin Dix datang, salah satu pemain yang paling top adalah Mesilgers karena harganya aja 179 miliar. Itu setara dengan skuad Thailand, skuad Vietnam, skuad Malaysia, bahkan lebih tinggi dari komposisi mereka itu hanya dengan seorang Mesilgers. Tapi faktanya apa? Dia punya kemampuan bagus tapi belum masuk dalam chemistry permainan Sintayong. Akhirnya ketika melawan Cina, salah satu penyebab kita kebobolan gol adalah Mesilgers. Karena dia tidak bermain disiplin di lini pertahanan, dia sampai main ke kanan, ke kiri, ke tengah dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian terlihat agak bolong. Nah, ini yang saya khawatirkan gitu dengan diri Kevin Dix. Ketika dia menjadi misalnya 3 back di tengah, yang saya khawatirkan ada miskomunikasi dengan Jai dan misalnya dengan Ridho yang selama ini sudah kompak. Tapi karena itu mungkin ini bagian dari spekulasi Sintayong, Kevin Dix tidak dimainkan sebagai bek tengah tapi sebagai bek kanan dengan harapan bahwa Kevin Dix bisa menyesuaikan diri terlebih dahulu di tim ini dalam hal chemistry satu sama lain. Karena kalau ditaruh di bek tengah akan sangat riskan dan berbahaya. Jangan sampai kemudian dia harus belajar cepat ini. Kejadian dari Mesilgers itu terulang. Nah, ini yang kemudian menjadi PR buat Sintayong saat ini ya. Ditambah misalnya kalau bicara materi pemain kita yang ada saat ini, sebenarnya di bangku cadangan masih ada Jordi Amat yang sudah lebih lama beradaptasi juga gitu kan. Atau ada juga Sandy Walsh yang sudah beradaptasi. Ya semoga-moga debut dari Kevin Dix adalah debut yang manis karena main di GBK, debut melawan tim Jepang. Itu kan seperti halnya Jay Inches punya kepercayaan diri yang sangat luar biasa karena debutnya sangat luar biasa. Dia debut di kandang dari Vietnam dan bisa menang lawan Vietnam, dia cetak gol. Artinya ini kan bisa jadi modal moral buat pemain-pemain yang baru datang untuk bergabung di timnas. Saya pikir saya sepakat dengan Bang Joy bahwa Kevin Dix masih butuh waktu untuk hal dalam kaitannya dengan menjaga chemistry permainan. Kalau untuk kualitas individu ya kita tidak perlu ragukan. Oke, Bang Kevin semangat ya Bang Kevin, belajar cepat. Kevin Dix ini sebenarnya namanya Ahmad Siddiq.
Kalau Jay Inces kan Ahmad Jayadi gitu Iya, kan. yang satu Pak Haji, ya kan yang ini. Oke lah, tapi yang penting harapan kita selalu ada. Cuma ada satu lagi nih, ya saya mau tanya ini, Bung Joy, Bung Amal. Bung Joy, ini soal rumput nih. Ya, katanya Ketum Erick Thohir kan rumput sudah oke, ya, sudah bagus, sudah siap. Jujur Li, gimana rumput kita di GBK malam ini untuk mendukung timnas kita nih khususnya nih? Kalau untuk pertandingan sekelas pra Piala Dunia memang belum sempurna. Tapi kalau kita lihat memang ada beberapa bagian yang saya lihat terakhir itu di tayangan TV juga sih, saya nggak lihat langsung. Memang ada bagian yang belum rata lah gitu ya. Dan itu kalau Anda tanya siapa yang dirugikan, udah pasti yang paling banyak dirugikan Jepang. Karena mereka permainannya kan terkenal dengan bola-bola pendek, kemudian passing-passing yang akurat, pergerakannya juga akan terganggu kalau rumputnya nggak rata. Tapi apakah Indonesia juga terganggu? Ya udah pasti juga, karena kan gaya permainan dari Sintayong ini kan juga lebih gaya permainan Eropa kan gitu. Jadi kalau soal rumput ini sama-sama dirugikan, tapi Jepang memang lebih dirugikan karena gaya permainan mereka yang dengan permainan cepat. Rumputnya menurut saya agak terlalu empuk juga. Jadi mungkin lebih melelahkan buat kaki ya. Tapi ya kita akan lihat. Tapi ya pemain-pemain Jepang itu kan sudah terbiasa di rumput-rumput yang kelas 1 gitu kan di Eropa. Ya mudah-mudahan sih mereka tidak terlalu enjoy dengan rumput GBK. Tapi ya pemain Indonesia juga kan kebanyakan main di Eropa gitu loh. Sama. Apakah mereka enjoy dengan rumput GBK ya kita nggak tahu. Tapi kayaknya sih nggak juga gitu. Jadi ya sama-sama dirugikan sih sebetulnya. Iya, lalu kalau gitu Bung Akmal, apa yang bisa membantu memperbanyak benefit buat timnas kita? Apakah cuaca, ya, hujan atau banjir atau gimana? Tapi kalau cuaca juga agak berat, cuaca panas karena kita main Eropa semua kan. Iya, ya kan sama juga. panas kita salah. Kita pernah merasakan itu, kita paksa Irak bermain sore karena kita berpikir pemain kita akan lebih kuat dengan Irak ketika bermain sore. Sama Ternyata juga. kita yang ngos-ngosan gitu Iya. kan. Nah, sekarang misalnya dengan kondisi rumput yang bukan saya yang mengatakan, nanti rame kan kalau saya mengatakan. Ini yang mengatakan Endo, ya kan? Yang mengatakan Endo bahwa ada sebagian rumput di GBK itu ada yang tidak ada rumputnya, kemudian ada yang tidak rata, ada yang terlalu dalam, bahkan akan menyulitkan saya untuk menendang bola gitu. Itu Endo yang ngomong begitu kan? Artinya masa nggak percaya kalau orang luar yang ngomong gitu kan? Kalau saya ngomong mungkin masih bisa ditafsirkan beda-beda. Artinya ini PR sebenarnya buat pengelola stadion, bukan cuma GBK tapi seluruh stadion di Indonesia, bahwa bagaimana rumput ini bisa dikelola dengan baik, bukan dilarang untuk digunakan atau disewa untuk kegiatan-kegiatan lain, tapi bagaimana maintenance rumput ini agar jangan sampai kemudian pembiayaan yang besar untuk mendatangkan rumput baru, tapi kemudian dengan cepat, dengan sangat mudah rumput itu rusak. Dan ini problem kita. Apa karena kebiasaan kita seperti itu? Karena di jalan-jalan kan seperti itu. Jalan rusak sedikit, benerin. Habis sudah dibenerin, kemudian ada dibuat lagi, dilobangin lagi karena ada saluran air yang rusak. Saluran air udah dibenerin, udah dibikin pedestrian, kemudian digali lagi untuk kepentingan. Jadi bagian dari proyek. Jangan sampai ini juga rumput juga bagian dari proyek gitu kan. Itu strategi. Kita harus berprasangka baik, Bung Akmal. Iya, artinya ini kita harus benar-benar menjadikan lapangan sepak bola ini sebagai panggung untuk pemain bola, gitu kan. Jangan sampai kemudian nanti ada cerita lagi selebrasi pemain Indonesia kakinya besot-besot gara-gara selebrasi rumputnya tidak rata, gitu kan. Dan ini yang menurut saya PR sih buat kita semua. Oke, malam ini kalau boleh jujur menahan imbang saja kita sudah menang, ya. Tetapi Anda berdua memprediksi skor malam ini di angka berapa, Bung Akmal? Saya imbang sudah sebuah kemenangan, tapi saya berharap bisa cetak gol. Cuma permasalahan saya masih ragu dengan lini depan Indonesia. Jadi sebenarnya Ya, dengan kondisi begitu berapa lah? Ya, sebenarnya dengan skor 0-0, dengan tahan kemudian Jepang seperti halnya kemarin Arab Saudi menahan Australia, itu sudah sebuah prestasi luar biasa buat Indonesia. Dan ingat, terakhir kita main di GBK, kita tahan kita tahan Jepang 0-0 di kualifikasi Piala Dunia 1990. Artinya kita berharap momentum itu terulang di pertandingan kali ini. Oke, Bung Joy, skornya Bung Joy? 1-1. 1-1. Oke. Kalau saya 2-1 dong. Boleh dong? Boleh lah. Oke, dan ini sekarang sudah